Arabnya disebut sebagai khobar. Khobar itu informasi, ya. Informasi artinya itu bukan sebuah keadaan yang pasti, tapi itu menggambarkan bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang jahat untuk perempuan yang jahat. Kira-kira kita ingin mengatakan seperti ini. Kalau Anda para wanita ingin mendapatkan suami yang baik, maka jadilah Anda wanita yang baik dulu. Kalau Anda laki-laki ingin mendapatkan istri yang solihah, jadilah Anda laki-laki yang soleh lebih dahulu. Bahkan kalau Anda lihat realitasnya bukan hanya di zaman sekarang, di zaman Nabi pun Anda juga mendapatkan realitas bahwa Nabi Nuh, Nabi Lut berbeda dengan istrinya, ya kan? Suaminya Nabi, tapi istrinya orang yang tidak menjalankan, tidak beriman gitu ya, tidak menjalankan perintah Tuhan dan tidak menjalankan perintah kenabian. Artinya ada nabi yang istrinya itu tidak taat, sebagaimana Fir'aun yang ternyata istrinya adalah wanita yang sangat solihah. Jadi ini pun digambarkan dalam sejarah dan dicatat juga di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa yang diperlukan oleh kita adalah karena kita semuanya mengendaki suami yang soleh, maka pertama kali pasti menjadikan dirinya solihah. Kalau ingin suaminya orang yang bisa dipercaya, menjaga diri, maka juga menjadikan dirinya orang yang bisa dipercaya dan bisa menjaga diri. Mas pengen istrinya perawan, maka jadilah Anda selalu perjaka sebelum menggunakan keperjakaan Anda itu dengan istri Anda nantinya gitu. Jadi bagaimana kita berharap istri kita seorang yang sangat solihah sementara diri kita terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan. Makanya kita ketemunya di mana gitu. Anda ketemunya di mana? Mudah-mudahan ketemunya di lingkungan orang-orang baik seperti ini. Kalaupun ternyata ketemunya tidak di lingkungan baik seperti ini, itu yang namanya awal. Saya selalu mengatakan seperti ini, awal itu penting, tetapi menjaga proses jauh lebih penting. Jadi kadang-kadang orang sudah berada dalam awal yang baik, tetapi karena proses ini tidak dijaga, jadinya juga tidak baik. Ada orang yang mengawalinya secara salah, tapi ada saat untuk kembali, karena awal itu penting, tetapi lebih penting lagi adalah prosesnya. Misalnya begini, kalau di Solo, di Jogja, di Cirebon itu ada sekaten ya, ngerti sekaten, pasar malam. Malamnya nonton sekaten, senggolan, terus besok paginya disuruh tanggung jawab sama ceweknya itu, karena kamu tadi malam nyenggol saya gitu. Jadi ketemunya di pasar malam ya, ketemunya di sekaten, tidak di pengajian, tidak di kegiatan keislaman, tidak dalam suasana kebaikan gitu. Kalaupun kemudian mereka mengawali dengan cara tidak baik karena sudah ada accident lebih dulu, baru kemudian mereka menikah, okelah itu satu awal yang tidak baik. Tapi awal yang tidak baik seperti ini bisa ditutup dengan proses yang baik. Bagaimana caranya? Saya silakan kembali ke titik nol, yaitu bertobat. Suami istri ini melakukan tobat dan berjanji kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Orang boleh punya salah di masa lalu. Yang penting adalah bahwa di masa sekarang dan yang akan datang selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jadi oleh karena itu, di awal ini penting suami dan istri berada dalam suasana saling berada dalam kebaikan. Tapi andai kata ada yang sudah terlanjur prosesnya itu dari yang tidak baik tadi, tetapi yang diperlukan adalah bagaimana agar kemudian suami dan istri ini bisa saling menjaga agar mereka dua-duanya tetap dalam kondisi baik. Saya di kampung tempat saya tinggal itu ya, ada langganan ibu-ibu yang jualan sayur keliling pakai motor. Di belakangnya ada keranjang bawa sayur-sayuran keliling dari rumah-rumah. Si ibu ini cerita, karena langganan sehingga sering ngobrol dengan istri, dengan saya. Dia sering cerita tentang suaminya. Dia bilang, suaminya itu dulu juga rajin ngaji gitu, tapi sekarang sudah lama sekali tidak pernah ngaji, nggak mau sholat, seringnya mabuk-mabukan, dan kemudian tanya kepada saya, lalu bagaimana caranya agar suami itu mau baik lagi gitu. Saya bilang, sudahlah bertahap, saya bilang. Sekarang bujuk suami Anda agar minimal seminggu sekali mau Jumatan ke masjid gitu. Minimal. Sehingga sholatnya seminggu sekali. Terus sekian waktu kemudian, waktu datang ke rumah, si ibu ini cerita, alhamdulillah Pak Ustaz, katanya suami saya setelah saya bujuk-bujuk sekarang mau Jumatan. Alhamdulillah seminggu sekali mau ke masjid, katanya gitu. Saya tanya bagaimana cara ibu membuat suami mau Jumatan seminggu sekali itu. Kata dia, saya bilang sama suami saya, kalau kamu mau berangkat sholat ke masjid Jumatan itu, maka pulang dari Jumatan itu, saya kasih kamu uang 50.000, kata istrinya dia.
Jadi suaminya berangkat ke masjid, Jumatan, pulangnya dikasih 50.000 sama istrinya itu. Mau suaminya, karena dia gajinya 50.000 tiap pekan kan, berarti lumayan lah kalau sebulan 4 kali ya 200.000 lumayan lah gitu. Itu gajian habis sholat Jumat itu. Setelah sekian lama kemudian istri itu, si istri ini yang pedagang sayur keliling itu masuk ke rumah, cerita lagi, aduh Pak Ustaz, sekarang suami saya nggak mau lagi itu datang Jumatan katanya ya. Kenapa nggak mau katanya kan? Nah itu dia kata istrinya tuh, waktu saya tanya sama suami saya kenapa dia nggak mau lagi Jumatan, itu katanya sekarang harga bensin naik, harga apa naik, masa Jumatan cuma dikasih 50.000 lagi. Jadi kita semuanya ini datang Jumatan gratis ya. Gak ada yang ngasih duit itu. Dia sudah dikasih duit 50.000 sama istrinya, tetapi tetap nggak mau Jumatan karena harga barang-barang sekarang naik, masa kamu ngasih saya juga 50.000. Begitu kemudian orang itu orientasinya itu hanya semata-mata duit seperti ini, memang kemudian mudah sekali hilangnya gitu ya. Makanya saya bilang sama dia harusnya jangan iming-iming duit itu kan kayak anak kecil ketika kita dari puasa Ramadan itu ya. Kalau bisa puasa dari penuh, nanti bapak kasih kamu duit 50.000. Itu kan anak kecil, masa ini orang sudah tua gitu. Kalau mau Jumatan dikasih 50.000 itu kan dari awalnya memang sudah sesuatu yang salah dari awalnya. Jadi ini proses ya, seperti ini. Bahwa kebaikan itu berproses, sebagaimana juga keburukan itu berproses. Makanya menjaga proses supaya tetap baik itu penting. Awal penting, tetapi menjaga prosesnya jauh lebih penting. Pertama, yang kedua, apa tadi? Sorry. Takdir. Takdir. Jodoh itu takdir ya, kata Mas Budha. Dalam agama kita sampaikan jodoh itu takdir. Apa makna takdir di sini? Gitu. Apakah kita menunggu saja? Gitu. Jadi begini, dalam sepanjang sejarah kita memahami cara kita menikah, cara kita mendapatkan jodoh itu kan dari Nabi. Nabi inilah yang kemudian mengajari kepada kita bagaimana ini indahnya Islam, karena Islam itu ketika memiliki ajarannya sekaligus memberikan contohnya. Gitu ya. Jadi ketika kemudian Nabi itu kemudian memberikan ajarannya sekaligus ada contohnya. Termasuk ketika memberikan ajaran tentang pernikahan dan keluarga itu sekaligus diberikan contohnya. Jadi Nabi itu juga di dalam menikah dan kemudian kita melihat bahwa di antara para sahabat itu proses pernikahannya yang beraneka ragam itu tampak bahwa yang namanya jodoh itu kemudian ada sebuah usaha, seperti misalnya ketika Nabi